Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga sahabat-sahabat Pesat serta seluruh anggota komunitas Pesat yang berada di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita sama-sama mau belajar dari renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Renungan kita pada hari ini saya beri tema yaitu pemimpin yang benar. Renungan ini terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang kedua dan ketiga ini, Rasul Petrus menuliskan suratnya ini kepada para penetua untuk bagaimana mereka menggembalakan kawanan domba pada saat itu dengan benar. Karena di mana pada saat itu sedang terjadi krisis peperangan pada zaman kerajaan Romawi itu, sehingga mereka harus terpencar di beberapa daerah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, dan juga Bitinia. Mereka harus terpencar di beberapa daerah itu, dan mereka harus menjadi perantau pada zaman itu, pada zaman kerajaan Romawi itu. Tetapi di situ bagian di mana Rasul Petrus ingin menguatkan mereka, sekalipun mereka berada di tempat perantauan atau mereka sedang terpencar di beberapa wilayah itu, tetapi mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang penetua yang baik dan yang benar. Di situ juga Rasul Petrus menekankan bahwa ada 3 poin penting di mana ketika mereka menjadi penetua atau menjadi seorang gembala, apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka kerjakan ketika mereka menggembalakan kawanan domba mereka. Di situ Rasul Petrus menuliskan atau menegaskan atau membimbing mereka untuk bagaimana ketika mereka menjadi seorang penetua dalam menggembalakan kawanan domba. Yaitu yang pertama, mereka menggembalakan kawanan domba itu tidak dengan terpaksa atau tidak dengan sesuatu yang dimana mereka tidak sukai, tetapi itu dengan kerelaan hati mereka. Yang artinya bahwa ketika mereka menggembalakan kawanan domba itu, maka mereka menggembalakan dengan tulus, mengerjakan itu semua dengan tanggung jawab yang mereka punya, yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu adalah sebuah bentuk kepercayaan di mana ketika mereka menggembalakan kawanan domba, maka hal yang harus mereka lakukan yaitu mereka harus menggembalakan itu dengan tulus, tanpa dengan terpaksa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus mereka lakukan yaitu bagaimana mereka menggembalakan kawanan domba itu tidak mencari keuntungan. Kenapa Rasul Petrus menuliskan demikian? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pada saat itu, pada kondisi itu sedang terjadi krisis peperangan, sehingga sesuatu sedang kacau, semuanya sedang mengalami yang namanya kesulitan. Sehingga ketika di saat itu tentunya akan banyak sekali hal-hal yang harus mereka lakukan. Begitu juga hal-hal yang harus membuat mereka juga harus mengalami kesengsaraan. Maka daripada itu Rasul Petrus menegaskan kepada mereka, para penetua, untuk ketika mereka menggembalakan itu, mereka tidak mengambil keuntungan ketika di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tetapi bagaimana ketika mereka menggembalakan atau mereka membimbing setiap kawanan domba itu, pada saat itu mereka menggembalakan atau membimbing dengan penuh pengabdian diri, yang artinya mereka melakukan itu juga mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Tuhan. Karena itu adalah bentuk dari kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka di dalam mereka menggembalakan kawanan domba. Yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana mereka menggembalakan kawanan domba yang benar, yaitu mereka menjadi teladan. Rasul Petrus di situ mengatakan bahwa jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Yang artinya bahwa mereka tidak boleh memerintah atau mereka tidak boleh berlaku semena-mena kepada setiap kawanan domba yang mereka pimpin. Tetapi bagaimana di situ mereka menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal tindakan, perkataan, dan bahkan pikiran mereka pun
harus sinkron, harus sama, sehingga itu mereka bisa menjadi seorang penatua yang baik. Lalu aplikasinya untuk kita sebagai seorang pemimpin, yaitu bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin yang benar, maka 3 poin ini juga yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita memimpin tidak dengan terpaksa, tetapi dengan ketulusan hati kita. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita akan harus memimpin dengan tidak mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita melakukan itu karena pengabdian diri, karena itu adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana ketika kita menjadi pemimpin yang benar, kita harus menjadi teladan. Teladan di dalam perkataan, teladan di dalam pikiran, dan teladan di dalam perbuatan kita. Sehingga semuanya itu sinkron dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Semuanya berjalan seimbang. Untuk menjadi seorang pemimpin yang benar, maka 3 poin ini harus tertanam di dalam diri kita. Demikian yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga dapat menguatkan kita untuk kita menjadi pemimpin yang benar di dalam kita memimpin setiap orang-orang yang kita pimpin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.